Saya satu aja tidak, Yakub punya 4 istri, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. Yaitu bahasa Ibrani, kalau menyebut nama Israel, itu berbunyinya Yisrael. Yisrael. Hurufnya seperti ini. Sebenarnya sangat simpel. Israel itu nama satu orang, yaitu Yakub. Kemudian berkembang dari nama satu orang menjadi nama satu keluarga. Kemudian berkembang lagi dari nama satu keluarga menjadi nama satu klan, satu family, satu terah kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian dari satu klan menjadi nama satu bangsa. Jadi sangat simpel sebenarnya hanya seperti ini. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk bertualang ke dalam teks-teks Alkitab sehingga kita tahu kapan mulai digunakan, kemudian di mana waktunya itu dalam kesempatan seperti apa. Kita akan lihat bagaimana sejarah perkembangan nama Israel itu kita dapat temukan di dalam teks-teks Perjanjian Lama. Pertama, Israel adalah Yakub. Yakub ini nama orang. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu maksudnya siapa? Yang digambarkan di situ adalah orang misterius pada saat tengah malam yang kemudian mengajak Yakub berantem. Kita lihat. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi disinilah awal mula kejadian yang membuat nama Israel ada di muka bumi. Disinilah pertama kali nama Israel itu muncul, yaitu di dalam Kejadian 32 ayat 28. Dan ini memang langsung disebutkan oleh orang misterius itu, dan kemudian dapat kita tafsirkan itu adalah malaikat Allah atau Allah sendiri. Tapi dalam dunia perjanjian lama tidak mungkin Allah sendiri yang turun, tapi selalu harus malaikatnya yang turun, karena kalau dalam perjanjian lama, malaikat Allah berarti sebenarnya atas nama Allah atau dengan demikian Allah sendiri. Maka penggambaran di dalam kesenian Kristen seperti ini, maka digambarkan orang misterius itu diberi sayap, karena menggambarkan malaikat Allah yang berarti bertindak dalam nama Allah sendiri, maka dengan demikian Allah sendiri. Maka keterangannya dikatakan engkaunya Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi melawan Allah. Dan engkau menang. Jadi Israel sebenarnya punya artinya di mana? Alkitab itu begini. Kalau kita membaca Alkitab, ada satu nama kemudian di belakangnya ada kata sebab, itu biasanya Alkitab sedang memberitahu kita artinya. Jadi perhatikan, tetapi Israel, berarti di sini Yakub diubah namanya. Sebab, nah setelah kata sebab ini arti nama. Arti namanya berarti apa? Telah bergumul. Nah begitu. Berarti Israel itu artinya bergumul. Bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Jadi disinilah pertama kali muncul nama Israel, yaitu nama baru bagi Yakub. Yang memberi nama siapa? Malaikat Allah atau Allah sendiri. Berarti dengan demikian yang memberi nama Yisrael adalah Allah sendiri. Itu nama pemberian langsung dari Tuhan Allah Israel kepada hambanya Yakub yang malam-malam itu bergumul melawan malaikat Allah. Yisrael. Nama tanda petik yang diwahyukan turun dari surga, dari Allah sendiri untuk memberi nama Yakub. Nah inilah tulisan yang tadi itu, Yisrael. Kalau di dalam tulisan aslinya akan tertulis seperti ini, Yisrael. Yisrael. Itu bunyinya seperti itu. Kita lihat cerita selengkapnya. Kejadian 32 ayat 22. Ini yang tadi saya ringkas. Ini sekarang kita cerita yang lebih panjangnya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, terkilir. Ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi
jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Nah, kemudian disebutkan namanya, aku Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Yisrael. Sebab engkau telah bergumul. Nah, inilah arti kata dari Yisrael. Melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Kemudian pada ayat 30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel. Nah, perhatikan ada kata sebab. Nah, selalu begitu. Kalau ada suatu nama, kemudian sebab, umumnya merupakan arti dari nama itu. Jadi Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Berarti Peniel artinya melihat Allah. Peniel, El itu selalu artinya adalah Allah. El, Elohim, Eloah, itu Allah. Kenapa di dalam ayat 30 ini Yakub bisa mengatakan aku melihat Allah tetapi nyawaku tertolong? Karena di dalam konsep perjanjian lama, orang yang melihat Allah pasti akan mati. Yakub ini kan sudah berhadapan muka. Artinya harusnya mati. Menurut pemikiran Yakub itu harusnya mati. Berarti dia di situ selamat karena Allah menyelamatkan dia. Karena telah berhadapan muka dengan Allah dan tidak mati. Itu maksudnya nyawaku tertolong, itu konteksnya seperti itu. Nah, inilah Yakub yang pada cerita sebelum-sebelumnya tidur kemudian melihat penampakan dalam mimpi mengenai tangga yang ujungnya sampai ke langit, kemudian malaikat Allah naik turun. Apa artinya Yakub? Kita akan lihat. Artinya Yakub harus kita mundur ke Kejadian 25 ayat 26. Ini mengenai kelahiran Yakub pada saat itu ya, yang sebenarnya itu mereka berdua, boleh dikatakan anak kembar, ya memang anak kembar karena satu kandungan kemudian ada yang lahir duluan, ada yang lahir belakangan. Kita lihat. Kejadian bab 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab, nah ini lagi-lagi ya. Kalau ada kata sebab, itu berarti arti kata itu. Sebab itu ia dinamai Yakub. Berarti Yakub itu artinya apa? Tumit. Karena pada saat keluar dari kandungan, memegang tumit Esau yang lahir lebih dulu, yaitu kakaknya. Ini adalah anak Ishak, kemudian istrinya bernama Rebeka atau Ribeka. Pada saat itu Ishak berumur 60 tahun menurut Kejadian 25 ayat 26 ini. Inilah tulisan dalam bahasa Ibrani. Jadi sebenarnya ejaan bahasa Ibrani untuk Yakub itu Yaakov. Ini pasti Anda semua tahu kartun ini. Yang sebelah kanan yang besar itu adalah Esau, yang sebelah kiri adalah Yakov, ya, Esau dan Yakov. Ini adegan yang sangat terkenal pada saat Esau menjual atau menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Jadi sebenarnya Esau sudah memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub, kemudian diberi ganti semangkuk kacang merah. Dan memang sudah dinubuatkan. Di dalam Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Maksudnya kepada Ribka, yaitu istri Yitshak. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi perhatikan bagian yang paling bawah dicetak kuning, anak yang tua, yaitu yang lahir lebih dulu namanya Esau, menjadi hamba kepada anak yang muda, dalam hal ini adalah Yakov, yang lahir memegang tumit tadi itu. Maka dinamakan Yakov karena artinya adalah tumit. Ini sudah difirmankan langsung oleh Tuhan kepada mamah mereka berdua itu, kepada Rebeka. Itu tadi Yakov, kemudian diubah namanya menjadi Israel. Kemudian kita lihat sedikit latar belakangnya, mulai dari kelahirannya dan dinubuatkannya menjadi anak yang lebih berkuasa dibandingkan kakaknya tadi itu. Kemudian sekarang kita mau bahas Israel sebagai bangsa. Tadi kan Israel sebagai pribadi, satu orang yaitu Yakov, sekarang Israel sebagai bangsa. Kita akan melihat Kejadian 35 mulai pada ayat yang ke-22.
Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Leah, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Jadi mereka tidak lahir di Kanaan, tapi di Padan Aram, itu daerah Syria agak naik sana. Saudara-saudari, silakan Anda dapat melihat bagan yang saya sudah buat mengenai keluarga Israel yang memiliki 12 anak laki-laki dengan 4 istri. Saya satu aja tidak, Yakub punya 4 istri, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. 12 anak dari 4 istri, seperti apa? Inilah istri-istri Yaakov. Pertama adalah Lea, kemudian yang kedua siapa? Rahel. Nomor 3 masih ingat? Bilha, dan terakhir siapa? Zilpa. Bilha dan Zilpa adalah budak-budak perempuan yang kemudian diberikan kepada Yaakov ketika Lea dan Rahel sudah tidak mampu melahirkan lagi. Karena rupanya Lea dan Rahel ini berlomba-lomba punya anak. Karena dalam konteks pada masa itu, kalau perempuan bisa melahirkan anak yang lebih banyak, itu berarti dianggap lebih subur, akan lebih disayang oleh sang suami. Nah, inilah poligami, saudara-saudari. Poligami menghasilkan saingan-saingan seperti itu, ya. Jadi Lea dan Rahel saingan. Siapa yang paling hebat menjadi pabrik anak? Haleluya, saudara. Haleluya, haleluya. Terus ini. Kita lihat anaknya Lea seperti itu ya. Ruben itu anak yang paling pertama dari semuanya. Itu namanya Ruben, anak sulung. Maka dikatakan Ruben anak sulung Yaakov. Kemudian kita lihat ada berapa? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang sudah ditulis tadi. Kemudian anak yang Rahel ada berapa? Yusuf dan Benyamin. Catatan sedikit, banyak orang membaca ini Benyamin. No, bukan Benyamin ya, tapi Benyamin. Jadi motongnya di situ, Benyamin. Jadi bukan Benyamin. Kalau Benyamin itu berarti adalah yang dulu main film dan apa itu namanya pelawak, itu Benyamin. Tapi kalau ini maksudnya Benyamin. Anda boleh membandingkan dengan ejaan bahasa Inggris kan membacanya Benjamin. Benjamin. Nah itu sama dengan dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah Benyamin. Selanjutnya ada anak Bilha, ada berapa? Ada 2. Kemudian anak Zilpa juga ada 2. Jadi yang paling produktif itu Lea. Di 6, 2. Tapi sebenarnya ada 1 anak lagi. Kalau kita membaca Kejadian 30 ayat 21, sesudah itu Lea maksudnya melahirkan anak perempuan yang bernama Dina. Maka sebenarnya keluarga Israel alias Yakub itu 12 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan yang namanya Dina itu anak dari Lea. Maka sebenarnya Lea memiliki berapa anak? Ya 6 plus 1. 6 laki-laki dengan 1 perempuan. Maka total jenderal adalah 13 anak. Total istri ada 4. Dan nanti 12 inilah yang akan menjadi cikal bakal 12 suku Israel, meskipun tidak semuanya. Contohnya suku Yusuf lalu tidak ada. 12 memang anaknya, tapi tidak semua menjadi nama suku pada saat nanti pembagian tanah terjanji. Sekeluarga tadi, kalau Anda tahu sejarahnya, saya tidak akan cerita lengkap sejarahnya, tapi saya andaikan tahu, kemudian kan mereka pindah ke Mesir karena cerita kelaparan itu ya. Yusuf sudah lebih dulu ke Mesir, kemudian seluruh keluarga pindah. Keluarga Israel yang pindah itu jumlahnya berapa? Kejadian 46 ayat 27 menceritakan bagi kita. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Berarti ini 70 orang dikurangi Yusuf. Dalam arti Yusuf, 70 itu Yusuf tidak dihitung. Karena apa? Yusuf sudah mendahului mereka karena sudah menjadi orang kedua terpenting di Mesir setelah Fir'aun. Mereka di Mesir kira-kira 400-an tahun. Berarti sudah berapa generasi? Ambil contoh pada masa kuno, 1 generasi itu 20 tahun. Jadi setiap 20 tahun punya anak. Berarti kalau 400-an tahun ada berapa generasi, Anda bisa menghitung sendiri kira-kira berapa jumlah generasinya. Nah, angka tepatnya itu dicatat di dalam kitab Exodus, kitab Keluaran pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir
adalah 430 tahun. Nah, itu angka persisnya. Kita lihat saudara-saudari bahwa di dalam Keluaran 12 ayat 40 ini, Israel sudah menjadi nama bangsa. Tidak lagi menjadi nama satu orang saja. Karena sudah begitu lama, 400-an tahun, kemudian juga sudah begitu banyak. Itu tercatat di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita lihat, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Negeri itu maksudnya Mesir. Perhatikan yang saya cetak kuning, orang-orang Israel beranak cucu tak terbilang banyaknya. Silakan Anda melihat kata orang-orang Israel. Kalau kita membaca teks asli, nah seringkali begitu. Membaca Alkitab dalam bahasa terjemahan itu bagus, tetapi kalau kita membaca teks asli, membaca buku tafsiran, kemudian memperkaya pemahaman, akan ada banyak hal yang lebih terbuka selain pada teks terjemahan. Terjemahan selalu penting, tetapi tidak sempurna. Kata orang-orang Israel atau istilah orang-orang Israel dalam Keluaran 1 ayat yang ke-7 itu harafiahnya sebenarnya berbunyi anak-anak Israel. Nanti ini kita akan mengetahui satu hal penting dari mana beberapa istilah berasal. Kalau Anda hanya membaca terjemahan orang-orang Israel, ya tahunya hanya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita membaca teks aslinya akan berbunyi harafiah sebenarnya anak-anak Israel. Nah, ini teks aslinya berbunyi seperti itu tulisannya. Jadi kata yang diterjemahkan orang-orang Israel itu berbunyi Bnei Israel. Bnei Israel itu jamak, kalau tunggalnya itu Ben. Masih ingat tadi itu ya Ben, Yamin. Ben berarti anak. Anak kemudian Bnei berarti anak-anak. Maka sebenarnya harafiah itu berbunyi anak-anak Israel. Nah dari kata Ben atau dari kata Bnei inilah kita kemudian di dalam bahasa Indonesia mengenal Bani Israel. Maka kalau Anda yang selama ini bertanya-tanya, dari mana kata Bani Israel? Apa artinya kata Bani? Ini akar katanya. Jadi akar katanya dari Keluaran 1 ayat yang ke-7, di mana teks asli dalam bahasa Ibrani berbunyi, Ubne Yisrael. Yang kemudian bisa diterjemahkan menjadi Bani Israel. Harafiah berarti tadi apa? Anak-anak. Tapi bukan berarti anak-anak langsung. Maksudnya adalah generasi-generasi anaknya anak-anak pinak. Nah itulah kita punya dalam bahasa Indonesia anak pinak. Harafiah berarti itu. Maka sebenarnya kalau kita membaca Keluaran 1 ayat yang ke-7 dalam terjemahan harafiah, kita bisa membunyikannya begini. Bani Israel. Nah begitu. Terjemahan yang kita punya kan berbunyi orang-orang Israel. Kan begitu ya. Tapi kita bisa terjemahkan harafiah. Bani Israel. Karena teksnya berbunyi Bani Israel. Kemudian Bani Israel beranak cucu. Maka ringkasan di awal saya ulang kembali, Israel nama satu orang, kemudian menjadi nama satu keluarga. Ketika menjadi 70 orang tadi kan itu baru keluarga. Kemudian klan, ketika pindah ke Mesir, mereka berbondong-bondong menjadi satu klan tersendiri. Kemudian setelah ratusan tahun, 400-an tahun menjadi Bani, menjadi bangsa. Bangsa, Bani, itu istilah yang kurang lebih sinonim. Kapan Israel menjadi bangsa? Sesungguhnya adalah ketika mereka berada di Mesir. Ini sejarahnya. Jadi sebenarnya pada saat Israel belum berada di Mesir, mereka belum menjadi bangsa. Ini menariknya. Justru di tempat di mana mereka ditindas, justru di tempat di mana mereka diperlakukan sebagai budak-budak, mereka terbentuk menjadi bangsa. Ini sebenarnya paradoks atau agak ironi juga sebenarnya. Pada saat mereka di tanah Kanaan yang dijanjikan itu, mereka belum menjadi bangsa, tentu saja masih 70 orang, masih marga, keluarga. Nah, keluarga besar, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian mereka pindah ke Mesir dan setelah ratusan tahun, kemudian bertambah banyak seperti yang diceritakan tadi itu, mereka di situ menjadi Bani Ubnei Israel, berarti menjadi bangsa. Artinya, bangsa Israel, tanda petik, terbentuk, tanda petik, jadi bangsa, justru ketika mereka berada di tanah asing, yaitu tanah Mesir. Satu tanah yang kemudian mereka huni karena
Ya boleh dikatakan karena mengungsi, ya mengungsi karena pada saat itu tanah Kanaan mengalami bencana kelaparan sehingga mereka mencari kehidupan, mencari hidup harus pindah ke Mesir, kemudian bisa mendapatkan gandum, bisa makan. Tapi kemudian di situ bertahan ratusan tahun, akhirnya mereka menjadi bangsa yang besar justru di tanah asing, di tanah yang bukan dijanjikan sejak semula bagi mereka itu. Ini menarik ya. Dan itu juga diakui oleh pemimpin bangsa Mesir, yaitu Fir'aun. Artinya, suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa Mesir kemudian diakui juga. Dalam Keluaran 1 ayat 9 dikatakan, berkatalah raja itu, maksudnya raja Mesir yaitu Fir'aun, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Nah, kita yang dimaksudkan tentulah maksudnya adalah orang Misraim. Misraim itu Mesir. Fir'aun itu kan raja Mesir. Maka kita ketika Fir'aun berkata kepada rakyat yang dimaksud itu bangsa Mesir. Berarti di sini bangsa Israel terbedakan dengan bangsa Mesir. Artinya apa? Itu dua bangsa yang berbeda meskipun mereka menghuni wilayah yang sama. Tapi sebenarnya tidak persis sama karena orang-orang Israel diizinkan tinggal di Mesir hanya di bagian utara delta Sungai Nil yang namanya wilayah tanah Goshen, delta bagian-bagian hilir dari Sungai Nil itu. Karena orang Misraim dan orang Israel, Misraim berarti Mesir, ada beberapa hal yang tidak sama dalam hal kebudayaan. Contohnya, orang Israel memelihara kambing domba. Bagi orang Mesir, itu sesuatu yang katakanlah haram, begitu. Jadi bagi orang Mesir, itu sesuatu yang haram. Kambing domba itu sesuatu yang haram. Mereka tidak berbeda, halal dan haramnya berbeda. Ada binatang-binatang tertentu yang berharga untuk Israel, tapi justru dihindari oleh Misraim. Demikian juga sebaliknya. Maka meskipun setelah 400 tahun bangsa itu tidak bercampur dengan bangsa Mesir. Misraim tetap Misraim, Israel tetap Israel. Karena ada beberapa hal yang tidak sama. Dan mereka hidup terpisah. Itu sejarahnya seperti itu. Kemudian juga istilah Israel sudah menjadi bangsa ketika menjelang Keluaran. Keluaran 12 ayat 15. Ini gambar ketika mereka memotong kambing domba, kemudian mengoles-oleskan itu di ambang pintu. Kamu makanlah roti yang tidak beragi. Ya, disuruh makan roti tidak beragi. Kalau tidak makan roti tidak beragi, artinya kalau makan yang beragi dikatakan orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Perhatikan, dalam Keluaran 12 ayat 15 tidak menggunakan kata orang-orang atau bangsa tetapi hanya Israel. Dan memang harafiah dalam teks aslinya seperti itu. Lihat yang saya cetak kuning. Jadi sebenarnya orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Maka pada saat di Mesir, kata atau nama atau istilah Israel sudah otomatis merujuk pada bangsa, tidak lagi pada orang. Nah itu maksudnya. Maka tanpa ada embel-embel bangsa, maksudnya sudah jelas Israel itu adalah bangsa. Ini sedikit sama dengan Keluaran 17 ayat 8 ketika mereka bertemu dengan orang Amalek meskipun dalam terjemahan tidak kelihatan. Nah inilah gunanya kalau kita membaca dan uraian-uraian ini seperti ini kan selalu berguna. Saya dapat menunjukkan kepada Anda, ini terjemahannya Keluaran 17:8 ini orang Israel, ada kata orang. Tapi sebenarnya terjemahan harafiahnya berbunyi Israel saja. Kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Lalu datanglah orang Amalek, ada kata orang. Dan berperang melawan orang Israel di Rafidim, ada kata orang. Tapi kalau kita baca teks aslinya, harafiahnya berbunyi seperti ini. Lalu datanglah Amalek, tanpa kata orang atau bangsa, dan berperang melawan Israel di Rafidim. Kata Israel juga tanpa keterangan orang atau bangsa. Tetapi sudah otomatis bermakna itu satu bangsa. Amalek melawan Israel. Jadi itu bukan dua orang. Satu orang bernama Amalek, satu orang bernama Israel. Bukan. Tetapi itu dua bangsa. Kumpulan orang yang banyak tadi itu. Ini mereka perang pada saat awal-awal keluar dari tanah Mesir itu loh. Yang ceritanya kemudian Musa sampai harus mengangkat tangan, kecapean, kemudian ditopang oleh Harun dan Hur pada waktu itu. Nah kemudian ketika mereka masuk ke tanah Kanaan setelah 40 tahun putar-putar, di Kanaan itu mereka makin kuat sebagai bangsa. Tadi saya katakan mereka terbentuk sebagai bangsa itu di Misraim,
Tapi kemudian mereka makin kuat sebagai bangsa itu mereka ketika ada di Kanaan. Kenapa mereka makin kuat di Kanaan? Karena sudah menempati tanah, tidak lagi nomaden. Pada saat mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka kan nomaden, berpindah-pindah. Maka sering diperangi oleh berbagai macam bangsa, kadang-kadang bangsa tertentu tidak mau mereka lewat. Ya, kadang raja apa, nggak boleh kamu lewat di sini, karena saking banyaknya orang. Itu sangat 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 mudah dimaklumi kalau sekian ratus ribu orang lewat, tentu akan menimbulkan dampak-dampak sosial yang tidak gampang. Makanya beberapa raja menolak orang-orang Israel lewat wilayah kerajaan mereka atau wilayah yang mereka huni. Jadi sering berperang karena kerangkanya itu. Juga karena kerangka pada saat itu kita harus tahu ini kapan waktunya, kira-kira 3.250 tahun yang lalu. Musa ya ketika dituntun oleh Musa. Musa itu kan kalau dihitung dari zaman Tuhan Yesus 1.200-an kira-kira. Kita ke Tuhan Yesus 2000-an, tambahkan saja. Berarti sekitar 3.200 atau 3.300 tahun yang lalu cerita ini. Pada saat mereka mau masuk tanah terjanji, tanah Kanaan itu. Ketika sudah masuk kemudian dibagi-bagi. Silakan lihat gambar yang sebelah kiri. Inilah gambar pembagian wilayah Kanaan ya. Jadi sebelum ditaklukkan, wilayah Kanaan itu dihuni beberapa bangsa, beberapa kerajaan. Ada negeri Basan, ada negeri Amon, ada negeri Sihon, kemudian Moab, Edom di sebelah selatan. Jadi sebenarnya sudah ada orang pada saat itu kemudian ditaklukkan. Kota pertama yang ditaklukkan kan Yeriko pada saat itu. Kemudian dibagi-bagi, seperti inilah pembagiannya. Ruben di mana, Yehuda di mana, Simeon di mana, dan seterusnya ya. Selanjutnya dapat kita lihat bagaimana di dalam Yosua 24 ayat 31, ini bagian terakhir dari kitab Yosua, yang artinya apa? Mereka sudah menetap. Yuk kita lihat teksnya. Orang Israel. Nah, terjemahannya berbunyi orang Israel. Orang Israel beribadah kepada Tuhan dan seterusnya. Bagian terakhir juga dikatakan, segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ini terjemahannya berbunyi begitu. Namun kalau kita membaca teksnya secara harafiah, yang diterjemahkan orang Israel sebenarnya tidak ada kata orang dalam teks aslinya. Tapi langsung Israel. Jadi sebenarnya teks asli berbunyi, Israel beribadah kepada Tuhan. Dan Israel di situ sudah berarti seluruh bangsa tadi itu yang terdiri dari 12 suku yang kemudian mendapatkan wilayah tanah tadi itu. Di bagian kalimat yang terakhir juga demikian. Yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Tapi bagi Israel di situ maknanya bukan lagi bagi Israel orang yaitu Yakov, tetapi Israel dalam arti Bene Yisrael. Bene Yisrael. Bani Israel. Itulah perkembangannya. Jadi perkembangan awalnya sebenarnya ketika mereka di Mesir, kemudian muter-muter di padang gurun, makin penuh, makin kuat lagi ketika mereka berada di tanah yang dijanjikan itu. Jadi kata Bene Yisrael yang berarti Bani Israel atau harafiah anak-anak Israel, anak pinak dari Israel yaitu Yakov, kemudian sah menjadi bangsa yang sebelumnya nomaden tidak punya tanah, keliling nggak jelas ke sana ke sini, akhirnya mereka punya tanah. Akhirnya kan mereka kemudian memiliki negara, memiliki kerajaan. Jadi istilah Israel akhirnya ketika mereka punya tanah, akhirnya juga menjadi istilah untuk kerajaan. Raja pertama kan Saul ya, Saul diurapi. Kita lihat bagaimana Saul diurapi. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Dikatakan, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Raja pertama. Raja kedua bernama Daud, raja ketiga Salomo. Jadi sudah saya kutip mengenai Saul. Sekarang saya kutip mengenai Daud dan Salomo, langsung kelihatan dua tokoh ini dalam 1 Raja-Raja bab 2 ayat 1 dan seterusnya. Ketika saat kematian Daud mendekat, jadi ini pada saat Daud hampir mati, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Pesannya apa? Keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Perhatikan yang dicetak warna kuning, tahta kerajaan Israel. Perhatikan kata itu. Nah, apa yang disebut tahta kerajaan Israel di situ, bunyi aslinya atau teks aslinya seperti ini. Silakan dibaca. Saya munculkan saja ya. Itu berbunyi Kisei Israel.
Jadi teks asli yang berbunyi tahta kerajaan Israel itu berbunyi Kiseh Yisrael. Maka keturunanmu takkan terputus dari Kiseh Yisrael. Apa artinya? Harafiah sebenarnya berarti tahta Israel. Jadi teks asli tidak punya kata kerajaan sebenarnya. Kata kerajaan ditambahkan dalam terjemahan karena untuk menegaskan bahwa Israel sekarang menjadi nama kerajaan. Itu maksudnya. Kalau dalam teks aslinya hanya berbunyi Kiseh Yisrael yang arti harafiahnya tahta Israel. Tapi dengan demikian, menurut 1 Raja-Raja 2 ayat 4, kita tahu bahwa Israel kemudian menjadi nama satu kerajaan. Tidak lagi hanya nama satu bangsa. Sebelum mereka punya kerajaan, mereka hidup terpencar-pencar loh. Memang berasal dari akar yang sama, tapi mereka masing-masing punya kepala-kepala suku yang disebut hakim-hakim itu. Kalau Anda baca teks hakim-hakim, Anda akan tahu yang terkenal namanya Gideon, ada beberapa hakim yang lain, itulah kepala-kepala suku yang berbeda-beda. Raja pertama Saul, raja kedua Daud, kemudian Salomon, raja ketiga, akhirnya kerajaan itu menjadi hancur. Ini kita lihat. Jadi kalau kita melihat Saul, Daud, dan Salomo kira-kira waktunya 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Berarti Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo kurang lebih hidup 3000 tahun yang lalu. Mereka tokoh-tokoh nyata. Tokoh-tokoh asli yang hidup di atas muka bumi. Tinggal juga di Israel sana, yang sekarang ribut-ribut itu tanahnya. Kemudian setelah itu kerajaan pecah. Ini ringkasan-ringkasan, saya andaikan Anda sudah tahu, kalau belum tahu nanti Anda bisa menonton channel YouTube Katkit yang berjudul Alkitab 8 seri. Jadi kalau ini Anda bingung, Anda perlu menonton Alkitab 8 seri sehingga Anda ngerti bagaimana sejarah besar dalam Alkitab. Maka saya tidak akan mengulangi lagi, nanti Anda bisa tonton sendiri di situ. Kerajaan menjadi pecah, kemudian karena pecah seperti bahasa Indonesia kita punya pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kerajaan yang terpecah itu menjadi runtuh karena pecah menjadi dua. Mereka dibuang 2 kali, tahun 700-an sebelum Masehi itu diserang bangsa Asyur, hancur kerajaan yang utara, kemudian oleh Babel tahun 500-an sebelum Masehi di bagian selatan, 2 kali dibuang. Maka kemudian karena pecahnya kerajaan tadi itu, kemudian nama Israel tidak lagi mewadahi seluruh kerajaan atau seluruh wilayah. Kalau zaman Saul, Daud, dan Salomo, kerajaan itu seluruhnya di mana yang kurang lebih tadi yang ada di peta tadi itu, saudara-saudari. Nah, peta yang di sini nih, Anda bisa lihat ya. Kurang lebih peta kerajaannya seluas itu kurang lebih. Kalau dibandingkan zaman sekarang, kira-kira wilayah negara Israel modern plus wilayah Palestina plus sedikit wilayah di utara itu Libanon, di timur itu ada Yordania dan sedikit Arabia. Jauh lebih besar daripada wilayah negara modern Israel sekarang. Kerajaan terutama pada zaman Daud, karena Daud kemudian menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya sehingga menjadi paling besar. Wilayah paling besar yang dikuasai adalah wilayah pada zaman Raja Daud. Pada saat itu dia banyak menang perang itu, sehingga wilayahnya luas sekali pada saat itu. Kita kembali ke sini, kerajaan yang pecah. Nah, kerajaan yang pecah itu begini, saudara-saudari. Setelah Salomo, kemudian negara pecah menjadi 2. Raja utara yang pertama itu bernama Yerobeam, raja selatan yang pertama setelah pecahnya kerajaan maksudnya itu bernama Rehabeam. Namanya mirip. Maka kerajaan menjadi Yehuda dan Israel. Maka di sini setelah tahun 1000 sebelum Masehi, kata Israel punya makna lain lagi. Kata Israel lalu punya makna kerajaan sebelah utara. Tidak lagi menyebut seluruh orang Israel pada waktu itu. Jadi ada banyak perubahan sebenarnya. Dari nama satu orang, lalu nama satu bangsa secara keseluruhan. Setelah mereka menetap, lalu punya kerajaan, nama kerajaan yang mencakup seluruh orang Israel itu. Kerajaannya pecah, kemudian untuk menyebut istilah orang yang utara saja. Tidak lagi orang yang selatan. Nah, Israel yang utara itu kemudian dinamai dengan nama Israel. Yang selatan namanya apa? Yehuda. Karena memang yang di selatan hanya tinggal suku Yehuda saja, memang dibantu oleh suku Benyamin dan suku sebagian orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi kan mereka tidak punya tanah, mereka
apa boleh dikatakan orang-orang yang mengurusi peribadatan. Maka persepuluhan juga nyambungnya ke sana. Kapan-kapan kita bisa bicara persepuluhan ya. Apa artinya, apa maksud awalnya, dan sekarang sedikit-sedikit agak di haleluya saudara. Itu ya. Maka kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 contohnya, ketika ada perkataan hai Israel, ini tidak lagi berarti seluruh bangsa. Perhatikan, jadi ini artinya berbeda. Jadi kata Israel dalam Alkitab itu maknanya beda-beda. Itu enggak kayak orang Indonesia sekarang ini, bela Palestina, hajar Israel. Israel itu yang mana ya? Apa maksudnya Israel? Kalau ditanya beneran, Israel itu apa? Saudara-saudariku yang tercinta, yang terkasih, yang cakep, yang ganteng, yang pinter-pinter, saya yakin pendengar Katkit pinter-pinter. Kata Israel itu sendiri, lapisan maknanya banyak sebenarnya. Juga sampai pada zaman modern ini, nanti kita dalam tanya jawab bisa membahas, mungkin kalau disangkut pautkan dengan problem-problem modern juga boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya ini perlu dikuasai dulu, kita lebih baik landasannya tahu dulu, sehingga hal-hal yang modern nanti kapan-kapan kita bisa lebih dalami lagi. Intinya adalah, di dalam Alkitab saja, kalau Anda menemukan kata Israel, nama Israel, artinya berubah-berubah, tergantung konteksnya. Jadi kalau di sini, misalnya Anda sedang membaca, yang saya kutip di sini ya, 1 Raja-Raja 12:28, hai Israel, wah ini maksudnya apa ya, yang mana ya? Kalau Anda tidak mengerti ilmu seperti ini, bingung, siapa yang dimaksud dengan Israel di sini? Karena Israel berarti Yakov, Israel berarti bangsa, Israel berarti kerajaan, dan setelah pecah berarti kerajaan wilayah utara. Nah dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah Israel wilayah utara. Dalam konteks ini. Yang kemudian dalam cerita 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-17 ayat 6 dikatakan direbut oleh bangsa Asyur kerajaannya yang ibu kotanya Samaria, kemudian diangkut orang-orang itu ke Asyur. Berarti dengan demikian saudara-saudari, orang-orang Israel yang di utara itu kemudian hancur, selesai. Oh ya, catatan sedikit. 2 Raja-Raja 17 ayat 6 ini dalam terjemahan berbunyi orang-orang Israel. Sebenarnya teks asli harafiahnya berbunyi Israel. Jadi harafiahnya berbunyi begini. Dalam tahun ke-19 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia, berarti Raja Asyur, mengangkut Israel. Tuh. Kalau Anda nggak ngerti ilmu Alkitab, artinya apa di situ? Mengangkut Israel. Israel yang apa yang dimaksudkan? Dalam teks ini yang dimaksudkan Israel wilayah utara. Karena orang Israel di wilayah selatan tidak lagi disebut orang Israel. Sejak perpecahan negara itu. Mereka menyebut diri orang Yehuda. Kenapa kok ditambahi kata orang-orang ya loh? Berarti terjemahannya tidak setia. Bukan begitu. Terjemahannya ditambahkan seperti itu supaya kita paham. Ini mempermudah pembaca Alkitab yang tidak terlalu paham ilmu Alkitab. Nah begitu. Kalau saya, bukan berarti saya sombong, tidak. Ya, sedikit mendalami Alkitab sehingga saya tahu teks tertentu ngomong Israel, Israel apa yang dimaksudkan. Lapisan maknanya tidak satu, tidak tunggal. Gitu. Pendek kata, Israel yang di utara hancur, tinggal wilayah Yehuda. Hancurnya 722 sebelum Masehi. Tapi akhirnya kemudian Yehuda pun hancur. Karena Yerusalem ibu kotanya. Kalau yang utara itu ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem, kemudian dihancurkan. Perhatikan, 2 Raja-Raja pada bab yang ke-25 ayat 21. Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda, nah perhatikan, orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Jadi tidak lagi disebut orang Israel. Jadi orang-orang yang tinggal di selatan, di Yerusalem dan sekitarnya di wilayah selatan, tidak lagi disebut orang Israel, tapi orang Yehuda. Perhatikan 2 Raja-Raja 25 ayat 21. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Akhirnya Yehuda juga hancur 586 sebelum Masehi. Hancur, tamat. Nah ini selesai. Maka kemudian orang Israel yang dibuang di utara tidak pernah kembali. Boleh dikatakan kemudian terpencar-pencar, tercampur-campur, lalu tidak lagi murni Israel. Itulah kenapa pada zaman Tuhan Yesus ketika memang ada yang kemudian secara sporadis kembali,
orang Samaria yang diceritakan di Perjanjian Baru itu orang Israel Utara yang dibuang, kemudian campur dengan bangsa-bangsa lain, akhirnya beberapa kembali. Tapi secara teknis mereka tidak pernah kembali seperti orang Selatan. Tapi karena sudah kawin dengan bangsa-bangsa lain, maka tidak lagi dianggap orang yang murni. Itulah kenapa kalau dalam Perjanjian Baru, orang Samaria itu dianggap ya orang-orang nggak terlalu beragama benar. Nah itu konteksnya. Maka kalau kita membaca Alkitab itu nyambung semua sebenarnya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru seperti itu. Dan kemudian boleh dikatakan istilah Israel kan tenggelam dengan hancurnya kerajaan utara. Perhatikan sekian ratus tahun loh. Tahun 700-an sebelum Masehi itu kerajaannya hancur, berarti istilah Israel juga ikut hancur. Karena orang selatan disebut orang Yehuda. Sekitar ya 200-an tahun. Akhirnya pembuangan. Tapi kemudian setelah kembali dari pembuangan, istilah Israel dipakai lagi untuk menyebut orang Yehuda. Nah, mumet kan lo? Mumet nggak? Jadi Israel yang di utara nggak pernah kembali. Secara teknis mereka nggak kembali. Istilahnya kemudian hilang. Nama Israel tanda petik hilang. Yang kemudian dominan namanya kerajaannya masih ada Yehuda. Akhirnya Yehuda hancur, dibuang ke pembuangan Babel. Lalu akhirnya mereka boleh kembali dari pembuangan. Tapi kemudian nama Israel tanda petik dihidupkan kembali untuk menyebut orang Yehuda. Pusing gak lo? Jadi tidak simpel Ferguson, tidak semudah itu Santoso. Israel itu apa? Artinya banyak. Lapisan maknanya itu asik. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi orang Yehuda yang kembali itu akhirnya juga disebut orang Israel juga. Lapisan makna sejarah selanjutnya istilah Israel kemudian untuk menyebut bangsa yang kembali dari pembuangan tadi itu. Itu zaman Ezra. Kita lihat Ezra 3 ayat 1. Perhatikan, ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel, ini ada kata orang, berarti menunjuk pada bangsa. Harafiahnya sebenarnya, sekali lagi saya akan selalu mengutip teks asli harafiahnya apa? Bunyinya begini. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah Bani Israel, jadi disebut Bani Israel. Padahal ini yang dimaksud orang-orang Yehuda tadi. Karena yang kembali kan orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Kalau orang Israel utara tadi itu dibuangnya ke Asyur. Jadi orang Yehuda yang kembali kemudian juga disebut Israel. Betapa ruwetnya cerita ini. Jadi cerita Alkitabnya saja sudah ruwet. Apalagi kalau ditarik ke zaman sekarang Israel yang modern itu makin ruwet, saudara. Tidak simpel, saudara. Ini jauh lebih ruwet daripada sarang semut, saudara. Haleluya, saudara. Dalam teks asli Ezra 3 ayat 1 dipakai istilah Bani Israel. Ingat tadi Ibraninya apa? Bnei Yisrael. Bnei Yisrael ya. Ingat kembali ke awal tadi Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel harafiahnya berarti apa? Bnei Israel. Bani Israel. Lalu sekarang dihubungkan. Keluaran 1 ayat 7 itu berbunyi Bnei Yisrael. Ezra 3 ayat 1 juga berbunyi Bnei Yisrael, Bani Israel. Dan dua-duanya ini punya kemiripan yang sama. Keluaran menceritakan orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Kitab Ezra 3 menceritakan orang-orang Israel keluar dari Babel untuk ke tanah Kanaan. Kita lihat, itu peta Timur Tengah yang bagian warna hijau. Saya perbesar. Anda bisa melihat Mesir sebelah kiri yang berarti barat, Babel sebelah kanan yang berarti timur. Yang diceritakan dalam kitab Keluaran tadi adalah orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian yang diceritakan dalam kitab Ezra keluar dari Babel. Jadi tanda petik bahasa gampangnya, justru mereka di tanah asing menguat identitas kebangsaan mereka. Akhirnya mereka bisa membentuk persatuan yang kuat untuk kembali. Dari Mesir kembali ke Kanaan, kembali mereka belum pernah tinggal di Kanaan sebenarnya pada saat itu, tapi kembali dalam arti janji leluhur ya. Kemudian keluar dari Babel. Perhatikan, menarik sekali. Itu Bani Israel keluar dari Mesir, Bani Israel keluar dari Babel. Dan dua-duanya ceritanya adalah keluar dari tanda petik perbudakan. Dari tanda petik penjajahan, situasi yang tidak enak, dimerdekakan. Jadi sebenarnya ini seperti mengulangi cerita keluaran dari Mesir. Maka sebenarnya ada
ini istilah saya ya, tanda petik ada keluaran dari Babel, yaitu pada saat mereka kembali untuk membangun kembali kota suci Yerusalem beserta dengan bait sucinya itu. Bene Yisrael. Jadi itu seperti restart, saudara-saudari. Mereka seperti di restart untuk kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka itu. Ini juga diceritakan dalam kitab Esra, masih pada bagian-bagian selanjutnya, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel. Esra 7 ayat 7. Ini sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Angka pasti selalu tidak ada. Ini masih nyambung loh, zaman Makabe, kemudian juga istilah Israel masih dipakai. Tapi kita harus ingat, setelah dikalahkan bangsa Babel, orang Israel tidak lagi punya kedaulatan di negeri sendiri. Ini kan masih dijajah sebenarnya. Pada saat itu dijajah oleh siapa? Bangsa Babel. Babel dikalahkan oleh Persia, mereka dijajah oleh Persia. Kemudian setelah Persia kalah oleh Yunani, mereka dijajah oleh bangsa Yunani. Meskipun sempat sebentar mereka bisa menang, yaitu pada zaman Makabe atau Wangsa Hasmone, dinasti Hasmone, kira-kira tahun 80 sebelum Masehi, 83 tepatnya, mereka bisa punya pemerintahan sendiri di bawah pimpinan dinasti Hasmone, keturunan Makabe, sampai tahun 60-an, tepatnya 63. Karena pada tahun 63, Romawi di bawah pimpinan Jenderal Pompeius menyerbu Yerusalem, kemudian dijajah. Jadi sebenarnya secara sederhana seperti ini, setelah mereka dibuang ke Babel, mereka tidak lagi berdaulat atas wilayahnya sendiri. Sebenarnya itu yang terjadi. Dijajah oleh Babel, ganti Persia, ganti Yunani, ganti Romawi, sampai pada zaman Tuhan Yesus. Jadi dalam rentang waktu 400-an tahun atau 500-an tahun itu, ya mereka tanda petik dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang silih berganti, saudara-saudari. Sampai akhirnya, ini nanti akan nyambung ke zaman modern, zaman Tuhan Yesus dijajah oleh Romawi. Kemudian, kalau kita membaca kitab Injil Matius, pada bab yang ke-24, ayat 1, 2, dan seterusnya dikatakan, datanglah murid-murid Yesus menunjuk bangunan bait Allah. Dikatakan pada ayat yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Dan betul, Jenderal Titus menyerbu tahun 70 Masehi. Hancur Yerusalem, dibakar hancur, tembok-tembok diruntuhkan, dan nubuat Sang Kristus itu kan diucapkan pada saat Tuhan Yesus masih hidup, kira-kira tahun 30-an Masehi, 40 tahun kemudian kira-kira, kemudian hancur kota suci Yerusalem. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Betul, runtuh semuanya. Setelah keruntuhan itu memang masih ada beberapa pemberontakan. Yang terkenal kemudian Bar Kokhba 130-an. Tapi secara gampang begini. Kehancuran kota suci Yerusalem memporak-porandakan semuanya. Karena kemudian pusat inti agama Yahudi hancur, mereka kemudian tersebar kemana-mana. Jadi sebenarnya titik pangkal persoalan itu dimulai dari tahun 70 Masehi, saudara-saudari. Yang sekarang masih ribut-ribut sampai sekarang, itu awal mulanya boleh dikatakan tahun 70 Masehi ketika Kekaisaran Romawi menyerbu, menghancurkan bait suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi itu. Lalu orang Israel, bahasa gampangnya, tersebar kemana-mana. Akhirnya, maka saya gambarkan titik-titik ini, karena terlalu ruwet ceritanya. Saya beri titik-titik saja. Intinya mereka kemudian hancur kotanya, hancur wilayahnya, hancur bait sucinya, menyebar kemana-mana. Akhirnya Yerusalem dikuasai silih berganti oleh bangsa-bangsa yang berbeda, juga berbeda agamanya. Sampai nanti tahun 48, beberapa golongan orang Yahudi yang namanya Zionis itu, orang-orang Zionis, kembali. Ya sekarang jadi seperti itu. Tapi sebenarnya sejak zaman pembuangan Babel, boleh dikatakan mereka tidak lagi berdaulat di tanahnya sendiri. Sejak tahun 70 Masehi, mereka tersebar ke seluruh wilayah yang sudah jauh dari wilayah itu. Lalu kemudian ada gerakan ideologi yang bernama Zionisme. Mereka mau kembali ke tanah yang sebelum tahun 70 Masehi ya, sejak 2000 tahun yang lalu yang
Mereka merasa itu tanah leluhur kita, katanya begitu. Tapi kan itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, terutama oleh bangsa Arab. Kalau saya ngomong Arab tidak berarti Islam ya. Arab itu ada Kristennya, ada juga Islamnya. Lalu ini sebenarnya cerita 2000 tahun yang kemudian panjang lebar dan ruwet sekali sampai sekarang. Demikian cerita mengenai sejarah nama Israel yang tidak simpel. Kalau kita membaca Alkitab itu tidak simpel, sama sekali tidak simpel. Pusing. Dan Iya, memusingkan cerita mengenai Israel. Kalau Anda tidak menyimak baik-baik atau kalau Anda wawasan keilmuan atau sejarah Anda sedikit kurang, mungkin juga akan bingung. Tapi untuk mengantisipasi tidak bingung, Anda nanti klik saja 8 seri Alkitab. Anda bisa ulang-ulang di situ, sejarahnya saya ceritakan dengan sedikit rinci. Gunanya apa sih ini semua? Gunanya satu kok. Kalau membaca Alkitab Anda tidak bingung. Itu. Belajar seperti ini itu gunanya cuma satu. Anda membaca Alkitab tidak bingung. Atau sekurang-kurangnya berkurang kebingungan Anda. Itu gunanya. Demikian, Shalom Alaikum.